No, 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 no. Dan dalam hal ini kami juga harus mematuhi sama Pak Kajari ya. Karena memang semua tanggung jawab bisa ada di sini. saling memaafkan ini ya. Ya, ampun ya. Mas Yogi mungkin Puji Tuhan, alhamdulillah udah mulai agak reda Mas. Udah nanya. Mas Yogi mungkin Puji Tuhan, alhamdulillah udah mulai agak reda Mas. Udah namanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya mungkin biar lebih lega lagi semua dari sini dan sana. artinya saat kejadian memang benar-benar nggak menyangka ya Mas? Nggak menyangka Mas, ya di luar. Jadi, harapan saya ya semoga ini segera selesai ya Mas. Yang kami inginkan dari pertama kan terutama kebebasan suami saya, dan semoga ini segera tercapai, itu yang paling penting, paling utama itu. Sudah sedikit lega ya Mbak ya dengan proses ini? Alhamdulillah, iya. Termasuk sudah dilepasnya GPS itu ya Mbak ya? Sudah, alhamdulillah sudah dilepas GPS-nya, sudah, alhamdulillah sudah lega. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya. Ya, mundur ya. Ya. Sudah ya, makasih ya. Betul Pak, iklan Pak, kenapa nggak ambil gambarnya Pak? Sambil jalan Pak. Ya, kami ketemu Mas. Ya, Iya. Nah, Terima kasih. Makasih teman-teman. Terima kasih. Bos kirim bos. No, 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 no. ya, ampun ya. Ini nanti teknisnya Pak kasih video. Nanti seperti apa ya? Dan Pak. Ya, Ada uang jaminan nggak Pak? Atau gratis? ya itu teknis. Jadi, pokoknya itu nanti intinya sih. Hari ini tadi sekitar pukul 9 WIB ya. Kami dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Sleman sebagai jaksa fasilitator ya, jaksa fasilitator melakukan upaya restoratif justice kepada kedua belah pihak, yaitu kepada tersangka Bogi dan pada
korban. Ya. Dalam hal ini tadi alhamdulillah kedua belah pihak setuju untuk dilakukan penyelesaiannya menggunakan restoratif justice. Sudah saling setuju, sepakat. Kemudian sudah saling memaafkan, ya, kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Hanya tinggal ini untuk perdamaiannya. Ini perdamaiannya masih akan dikonsultasikan lagi dan dikomunikasikan antara para penasihat hukum, baik penasihat hukum tersangka maupun penasihat hukum dari korban sendiri, itu akan mengkonsultasikan dan nanti akan ada pembicaraan lebih lanjut bentuknya seperti apa pelaksanaan perdamaiannya. Gitu. Mudah-mudahan dalam 2 atau 3 hari ke depan sudah ada keputusan itu, ya. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ya, kita semua ini menyelesaikan ini, kami semangatnya berupaya untuk menyelesaikan dengan menggunakan restoratif justice. GPS-nya dilepas Pak, mulai hari ini GPS-nya dilepas atau seperti apa Pak dengan? Jadi untuk itu secara teknis ya kita akan lepas. Itu. Berarti prosesnya akan dihentikan sekarang atau menunggu hasil perdamaian dari kedua pihak Pak? Kenapa? Prosesnya di kejaksaan akan dihentikan sekarang atau menunggu hasil Oh, perdamaian jadi kedua untuk pihak? prosesnya masih berjalan ini. Berjalan dalam pengertian kan yang penting kami tadi sudah mengundang para pihak, mereka sepakat untuk diselesaikan menggunakan restoratif justice. Kedua belah pihak sepakat. Dihadiri oleh keluarga daripada korban, ada keluarga di Pagar Alam dan keluarga di Palembang. Gitu. Kemudian dihadiri kuasa hukumnya juga, kuasa hukum korban ya, yang dalam hal ini juga sebagai keluarganya juga tadi menyampaikan ke kami bahwa penasihat hukum itu Pak Misnan itu keluarga merupakan penasihat hukum dari keluarga korban. Kemudian kami di sini tadi melaksanakan secara virtual, akhirnya Zoom. Kami dibantu oleh dari Kejari Palembang dan Kejari Pagar Alam untuk memfasilitasi di sana secara Zoom. Di sini tadi yang hadir yaitu ada pihak dari tersangka, kemudian ada istrinya, kemudian penasihat hukumnya hadir, ya, kemudian dari pihak penyidik juga hadir, terus ada dari tokoh masyarakat dan tokoh agama hadir. Kemudian juga tadi disaksikan dari pihak Pemda Kabupaten Sleman juga ikut hadir dalam hal ini. Jadi kalau pasal yang dikenakan mungkin sudah saudara-saudara mengetahui semua, pasal 310 ya, laka lantas itu. Makanya ini tadi semua sudah hadir dan akhirnya secara langsung sudah ada saling memaafkan, saling memberi maaf, saling meminta maaf, sudah dilaksanakan. Dan tinggal nanti proses selanjutnya bentuk perdamaiannya. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan ini sudah ada kesepakatan keputusannya. Gitu. Kita tunggu saja ya. Nanti kalau sudah tercapai, sudah bisa sepakat atau seperti apa bentuknya, kami akan rilis. Itu kalau Pak, itu ya. tanpa syarat ya Pak, artinya perdamaian ini tanpa syarat ya Pak? Iya, pada prinsipnya kita dalam hal ini itu diserahkan lagi kepada kedua belah pihak, antara pihak tersangka dan pihak korban sendiri. Jadi nanti mereka yang akan melakukan perundingan, kami sebagai jaksa fasilitator mungkin akan memfasilitasi hal tersebut. Pak, ada rencana Komisi 3 DPR memanggil Kejari ke Polres Sleman nanti tanggal 28, ada persiapan seperti apa? Iya, pada prinsipnya kami kalaupun diundang, kami siap untuk menghadiri undangan dari Komisi 3 dan insya Allah kami akan menjelaskan gitu dengan pihak Polres juga ya kalau memang diundang. Tapi sampai saat ini secara resmi kami belum menerima gitu, untuk undangannya. Hanya kami pada prinsipnya kami siap nanti untuk menghadiri. Gitu. Yeah. Pak, sudah ketetapan penghentian penuntutan sudah ada, apakah sudah terbit Pak? Belum, ini tadi makanya prosesnya ini kan tahapannya yang penting kami mengundang, baru mengundang pertama ini kami ajak kedua belah pihak untuk berunding ya, seperti apa, akhirnya saling sepakat bahwa diselesaikan dengan menggunakan restoratif justice. Hanya untuk bentuk perdamaiannya masih dalam mereka saling proses ya, untuk saling membicarakan.
Yang penting esensinya hari ini alhamdulillah mereka sudah saling memaafkan kedua belah pihak. Sudah. Jadi sudah saling meminta maaf dan saling memaafkan. Memenuhi syarat 100 Ya, kita prinsipnya memenuhi syarat untuk dilakukan RJ, sudah memenuhi ya. Pertimbangan daripada jaksa penuntut umumnya pun yang disampaikan ini bisa diupayakan untuk restoratif. Apa Pak syaratnya Pak? Syaratnya apa itu Pak? Ya. Versi kasus ini Pak? Ya syaratnya ya itu tadi, tidak diancam pidana 5 tahun atau lebih ya. Itu kemudian ini perbuatannya baru pertama kali ya. Itu kemudian merupakan bentuk kelalaian ya gitu. Jadi gitu. Hanya ini karena bentuk kelalaian ya, di situ merupakan bentuk kecualian, merupakan pengecualian di situ bisa. Pak, yang membuat keluarga korban mau apa Pak? Keluarga korban dari Jamret mau RC apa Pak? Jadi ya semua pihak ini akhirnya menyadari bahwa menyelesaikan ini ya mereka menggunakan upaya RC, saling memahami, saling menyadari apa yang sudah terjadi. Itu kejadian sudah berlalu dan mereka kedepannya ini ya berupaya nantinya untuk meminta penyelesaiannya bisa melalui restoratif justice. Hanya memang ya itu tadi kita masih berproses ini untuk kesepakatan perdamaiannya seperti apa.